Halo, selamat datang kembali di Partai X. Hari ini saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung bersama Bapak Rinto Setiawan, Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, IWPI. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat sore Bapak Rinto. Selamat sore Mbak Aul. Hari ini kita akan membahas tentang uang pajak rakyat. Siapa yang sebenarnya menikmati? Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Pajak adalah urat nadi Indonesia. Tapi masih banyak masyarakat merasa terbebani, sementara ada kelompok yang bisa mencari celah untuk menghindar. Kalau menurut Bapak, bagaimana harusnya peran Kemenkyu dalam menciptakan sistem pajak yang adil, Pak? Ya, terima kasih Mbak Aulia. Jadi sekarang ini yang terjadi adalah negara kita pasti tidak adil, Mbak. Kenapa kok pasti tidak adil? Karena kita belum bisa membedakan antara bendahara negara dan kasir negara, yang selama ini dijadikan satu di dalam Kementerian Keuangan. Padahal dalam janji Presiden Prabowo saat kampanye Mbak, itu salah satunya adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara, dan itu masuk ke 8 program prioritas cepat. 8 program hasil terbaik cepat Mbak. Namun sampai sekarang sudah hampir 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo itu kan tidak diterapkan Mbak Aulia. Jadi gimana caranya untuk Kemenkyu agar adil? Ya, pertama paling tidak Badan Penerimaan Negara ini harus diadakan dulu Mbak Aulia. Seperti itu Mbak Aulia. Nah, kemudian anggaran negara ini sering dibanggakan besar, tapi rakyat merasa jauh dari sejahtera. Menurut Bapak, bagaimana Pak kita menilai efektivitas Kemenkyu dalam mengelola APBN agar benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil, Pak? Ya, terima kasih Mbak Aul. Jadi kalau kita ngomong APBN untuk kesejahteraan rakyat, nah itu kita harus pahami dulu Mbak Aul terkait definisi sejahtera dulu Mbak, atau definisi kesejahteraan itu apa dulu. Sementara ini kan tidak jelas Mbak. Kita ngomong sejahtera tapi parameter kita adalah miskin atau tidak miskin. Kemarin kita ketahui dari Bank Dunia mengatakan bahwa 60% penduduk Indonesia itu di kategori miskin. Cuman pemerintah kita mempunyai triki, kemiskinannya diturunkan dari 60.000 per hari menjadi 20.000 per hari kalau tidak salah itu Mbak. Jadi akhirnya penduduk miskinnya berkurang Mbak. Cuman kita tidak pernah ngomong sejahtera itu apa Mbak. Nah, kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan Sekolah Negarawan mendefinisikan Mbak Ulia, apa itu arti sejahtera atau kesejahteraan. Kesejahteraan adalah kondisi di mana seseorang atau masyarakat itu tercukupi Mbak, sandang, pangan, papan. Atau sandang itu pakaian, makanan, sama tempat tinggal, serta pendidikan dan kesehatan yang layak. Jadi itu definisi kesejahteraan Mbak Aulia. Kalau kita tidak membahas definisi sejahtera, akhirnya tadi Mbak, kita ngomong sejahtera, APBN untuk kesejahteraan, tapi kenyataannya yang dilihat hanya miskin atau tidak miskin. Sangat jauh Mbak. Contohnya kesejahteraan, kalau rakyat Indonesia sejahtera, nggak perlu makan bergizi gratis Mbak Aulia. Karena kalau rakyat atau keluarga itu sudah sejahtera, otomatis dia harus bisa mencukupi kebutuhan tadi Mbak, pakaian, makanan, dan tempat tinggal, maupun pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya. Nah, kenapa hal itu sangat sulit terjadi? Ini bisa ditanyakan. Ini Mbak, saya membuat ini ya Mbak ya, gambar biar teman-teman bisa lebih mudah memahami kenapa tidak terwujud kesejahteraan Mbak ya, terkait pengelolaan pajak. Benar Mbak ya? Nah, ini kalau kita lihat di sini Mbak Aulia ya. Nah, ini Mbak, ini adalah analogi struktur ketatanegaraan kita saat ini Mbak. Nah, ini adalah berdasarkan kondisi saat ini. Kita ini adalah keluarga broken home Mbak. Nah, ini nanti kalau ada teman-teman dari organisasi mahasiswa, nanti ada teman-teman dari pemerintah, dari DPR, MPR, enggak masalah Mbak. Kita dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan Sekolah Negarawan, kita siap diskusi publik terbuka dan live bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tugas kita di Sekolah Negarawan dan Ikatan Wajib Pajak Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Mbak. Itu adalah tujuan dari negara kita yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kondisinya seperti ini Mbak. Saat ini rakyat ini ibarat istri Mbak ya. Tahun 2001 Mbak, rakyat ini diceraikan Mbak oleh suaminya, yaitu MPR, yang menikah dengan asisten rumah tangga, yaitu pemerintah, yang dimana sekarang ini adalah kepala pemerintahnya adalah presiden. Jadi MPR
dan presiden ini menikah, Mbak, meninggalkan rakyat istri. Terus pengawasnya pemerintah atau presiden adalah DPR, Mbak Aulia. Nah, ini sudah menjadi satu tim dengan agen asisten rumah tangga, yaitu partai politik. Pernikahan antara suami rakyat yaitu MPR dan pemerintah ini sangat dilindungi, Mbak. Dilindungi oleh DPR, pengawas asisten rumah tangga, agen asisten rumah tangga partai politik, dan dilindungi oleh Satpam Keluarga, Mbak, yang seharusnya melindungi rakyat, Mbak. Nah, ini, Mbak, wajahnya sangat kejam sekali. Kita ingat demo yang kemarin, Mbak Aulia. Dengan kondisi struktur ketatanegaraan saat ini, Mbak, kita tidak akan mungkin harta ini lari ke rakyat, Mbak. Otomatis mereka yang ada di sini itu akan menambah pundi-pundi kesejahteraan bagi kelompoknya, Mbak, bukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi apapun sistem yang dibuat, Mbak, sekarang kalau kita mau ngomong apa, Mbak, peraturan perundang-undangan, yang membuat siapa, Mbak Aulia? DPR bersama Presiden, Mbak. Lah, mana mungkin dengan kondisi saat ini, Mbak, DPR dan Presiden mau mementingkan rakyat, Mbak. Wong ini sudah dibatasi dengan garis merah ini, Mbak. Nah, otomatis kan semua peraturan perundang-undangan itu diciptakan hanya untuk mengecoh rakyat agar harta rakyat itu pindah ke sini, Mbak. Makanya yang diomongkan pasti kaya miskin, Mbak, standar kemiskinan, jumlah penduduk miskin. Tidak pernah ngomong sejahtera, Mbak. Kalau kita ngomong sejahtera, Mbak, itu standarnya tinggi, Mbak Aulia. Tadi, Mbak, cukup suatu masyarakat itu atau keluarga cukup beli pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan maupun kesehatan yang layak. Sudah bisa dipahami ya? Jadi ini mungkin gambar ini baru kita temukan dari sekolah negarawan, Mbak ya. Makanya kalau saat demo kemarin TNI dan Polri lebih berpihak ke sini, Mbak. Padahal yang gaji rakyat semua loh, Mbak. Uangnya ini digaji dari sini semua, Mbak. Ya, ini kalau dari Cak Nun mengatakan di negara Indonesia ini rakyat Indonesia tidak dilindungi oleh siapa-siapa. Ya ini, Mbak, gambarnya, Mbak. Tidak ada yang melindungi, Mbak. Akhirnya anaknya yaitu Pancasila menjadi anak yang ini, Mbak ya, tidak bahagia, anak yang tidak percaya diri, gitu loh, Mbak. Mana sekarang kan tidak ada, Mbak, pendidikan moral Pancasila digaung-gaungkan, gitu loh, Mbak. Jadi orang semakin takut, Mbak, untuk belajar Pancasila. Jadi ini Pancasila ibarat ini anak, Mbak ya. 5 anak ini anak yang ya itu, Mbak, sedih, Mbak, karena dari keluarga yang broken home, tidak percaya diri dan sebagainya. Nah, kemudian saat ini pajak sering jadi instrumen untuk menjaga stabilitas makroekonomi, tapi jarang jadi alat distribusi keadilan sosial. Menurut Bapak, bagaimana Pak agar pajak ini benar-benar kembali ke fungsinya untuk menyejahterakan rakyat, bukan hanya menyenangkan investor, Pak? Ya, terima kasih, Mbak Lia. Jadi dengan kondisi ketatanegaraan kita yang saat ini, Mbak, itu kan apapun yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden dan dibantu oleh Menteri Keuangan, itu pasti hanya menguntungkan di pihak sini, Mbak Aulia. Dan kalau saya amati, Mbak, sekarang ini, Mbak ya, ini apa, Mbak ya, saya belajar pajak ini sudah 2 tahun lebih, Mbak ya. Ternyata pajak tadi itu, Mbak, yang paling penting ternyata bukan uangnya, Mbak. Pajak ini adalah kerumitan administrasi yang ditimbulkan untuk agar rakyat tidak sadar kalau hartanya dicuri, Mbak. Karena selain pajak itu banyak kekayaan Indonesia, Mbak Aulia. 200.000 dari sumber daya alam, Mbak. Terus 9.000 triliun per tahun, Mbak, bisa didapatkan dari sumber daya laut. Itu yang dari alam, Mbak ya. Belum nanti kita punya sumber daya modal, bangunan gedung-gedung. Kita punya BUMN Pertamina, BUMN terkait dengan perkebunan, BUMN terkait dengan pertanian, terkait dengan BUMN transportasi, Mbak. Kita punya PT KAI, Garuda Indonesia, pesawat terbang. Sangat banyak, Mbak, aset-aset negara kita, Mbak, yang dikelola BUMN. Nah, seperti itu, Mbak Ulia. Jadi dengan kondisi struktur ketatanegaraan yang salah saat ini, tidak mungkin yang ada di sini itu memikirkan kesejahteraan rakyat, Mbak. Nah, yang ada hanya seolah-olah peduli saja, Mbak. Ini pun belum lagi nanti di sini bisa terjadi, Mbak, ada media, Mbak ya. Media sudah dikondisikan. Kemarin beberapa pimpinan Pemret media-media nasional itu dipanggil oleh Presiden. Ya supaya apa, Mbak? Ya supaya mengecoh ini, Mbak, permainan ini, Mbak Ulia. Seperti itu, Mbak ya.
Jadi, adakah solusi yang bisa diimplementasikan supaya pajak atau uang negara ini bisa benar-benar kembali ke tangan rakyat, Pak? Ya, sangat bisa, Mbak ya. Solusi pasti ada, Mbak. Namanya masalah di dunia ini pasti ada solusinya, Mbak Ulia. Solusinya bisa dilihat, Mbak, slide yang ini, Mbak ya. Struktur ketatanegaraan yang benar, Mbak. Jadi kalau mau cara cepat, Mbak Ulia, solusinya adalah merubah struktur ketatanegaraan kita, Mbak. Nah, ini adalah yang kita gambarkan dari sekolah negarawan, Mbak ya. Kita rubah, Mbak. Dari MPR yang maunya di sisi merah ini, MPR-nya ini di sisi menikah lagi dengan rakyat, Mbak. Kemarin kan bercerai, Mbak ya. Nah, ini kita nikahkan kembali, Mbak. Kita kalau di agama Islam tidak bisa langsung menikah, Mbak. Jadi rakyat ini harus sebagai istri itu harus menikah lagi dengan orang lain dulu, Mbak. Ya, kita ibaratkan misalkan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau dengan istilahnya Dewan Negara, itu apapun istilahnya, Mbak. Setelah rakyat menikah dengan itu, barulah bisa menikah lagi dengan MPR tadi, Mbak. Nah, setelah seperti ini kondisinya, otomatis pemerintah ini kembali, Mbak, menjadi pelayan rakyat atau asisten rumah tangga. Dan DPR ini kita bayar untuk mengawasin kerjaannya asisten rumah tangga ini, Mbak. Dan partai politik sudah tidak bisa semenang-menang langsung menunjuk pemerintah ini, Mbak, atau DPR. Semuanya harus ke sini, Mbak. Suaminya rakyat, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara atau sebagai mandataris rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang asli. Baru dari sini dilakukanlah pemilihan umum. Calon presidennya siapa? Tapi sudah disensor oleh MPR ini, Mbak. Jadi sambil menutup mata pun, Mbak Ulia, Indonesia pasti dapat pemimpin yang terbaik. Setelah itu akan dibuatlah peraturan-peraturan perundang-undangan yang akan menunjang harta rakyat ini tambah banyak, Mbak. Dan rakyat ini sebagai keluarga terdiri dari rakyat, MPR dan Pancasila ini, Mbak, anaknya ini akhirnya dilindungi oleh Satpam TNI Polri. Ya, ini dengan wajah senyum, Mbak ya. Dengan rakyat ketemu rakyat itu senyum. Kalau sekarang kan kita ketemu TNI Polri itu kayak waduh, ini kayak orang yang keras itu loh, Mbak. Kita takut sebagai rakyat padahal gajinya kan dari kita, Mbak ya. Nah, ini seperti itu, Mbak. Ini melindungi rakyat. Seperti itu, Mbak Ulia. Caranya adalah dengan merubah struktur ketatanegaraan. Nah, ini akhirnya kita menjadi keluarga yang bahagia, Mbak. Harta kembali ke rakyat, akhirnya rakyat bisa sejahtera tadi, Mbak, ya di awal tadi, Mbak Ulia. Apapun yang diputuskan di sini pasti, Mbak, karena ini kan sudah ada pengawasnya, sudah kita dijaga sama TNI Polri, itu loh, Mbak. Partai politiknya nggak bisa ngawur-ngawur lagi, harus melakukan pendidikan politik kepada rakyat, itu loh, Mbak. Seperti itu, Mbak Ulia. Baik, terima kasih Bapak Rinto telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami. Nah, itu tadi video dari kami. Menurut kalian, bagaimana diskusi kami hari ini? Kalau kalian tertarik dengan topik kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami Partai X pamit.